Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita podcast dengan siswa yang terbaik kita nih, peserta didik kita, teman kita dari kelas berapa? Saya kelas 93. Alia 93, Saya Mika dari 93. Mika Alia dari 97 ya. Oke, baik. Ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman semua nih. Ini mereka punya prestasi yang luar biasa, sudah bisa membuat cerpen ya. Coba lihat cerpennya dong. Kita zoom dulu ya. Tatkala bumi Pustaka bersorak-sorai. bersorak-sorai, sama ya? Iya. Oke. Jadi mereka sudah menghasilkan karya yang sangat fenomenal ya, fantastis. Dan pernah juga juara ya. Nanti diceritakan ya di mana. Terus prosesnya seperti apa, nulisnya di mana. Terus ngambil judulnya tuh dari mana inspirasinya. Baik. Kita akan kenalan dulu nih satu-satu ya. Silakan dengan siapa ini yang pertama? Saya Alia Maulana Nur Ramadhani dari kelas 93 sebagai penulis. Oke. Dan saya Mika Aulia Azhar dari kelas 97 sebagai ilustrator. Oh ya. Penulisnya Alia. Ya. Kalau ilustratornya Mika. Ilustrator itu yang gambar ya, Iya, benar. yang mendesain. Oke, baik. Bisa diceritakan nggak nih istilahnya apa ya, kronologisnya bisa membuat karya yang sangat bagus ya, sebuah buku cerpen ya, cerita pendek hasil karya sendiri ya, murni ya, nggak menjiplak, nggak plagiat atau nggak menggunakan bantuan orang lain ya. Ini murni hasil karya sendiri. Oke, silakan ceritakan Alia. Jadi pertama itu kita dihubungin waktu lagi libur semester ya kalau nggak salah sama Ibu Emma. Terus awalnya tuh yang dikabarin saya karena waktu itu di bulan Juni apa Juli? Di bulan Juni itu Tahun? mulai tahun 2024 Pak. 2024, oke. Ya, itu dikabarin buat ikut lomba, ditanya dulu nih mau atau enggak. Terus saya juga konfirmasi dulu ke Mika karena kan Mika yang sebagai partner saya. Ya. Setelah saya konfirmasi jawabannya oke, terus saya konfirmasi lagi ke Bu Emma kalau kita emang bersedia untuk ikut lomba. Oke, lombanya di mana? Lombanya itu dari rumah Pak, jadi dikasih deadline terus nanti kita ngetik. Online. Iya, online. Oke. Itu penyelenggaranya dari mana tuh? Panitianya? Dari Perpus Sudin Arsip deh kalau nggak salah. Sudah harus ya. Tahun 2024. Iya. Bulan Juli. bulan Juli ya. Oke, coba bisa lihat daftar isinya apa aja itu bukunya? Gak ada daftar isinya Pak. Nggak ada, langsung sinopsis. judulnya aja. Oke, Iya. baik. Ini ceritanya tentang apa sih buku ini, kisahnya gitu? Tentang apa sih? Bisa diceritakan nggak? Ini tuh tentang kayak pemuda, dia tuh cowok dan dia tuh punya kekurangan, dia kurang bisa mengekspresikan perkataan. Jadi kayak dia itu punya penyakit keterbatasan dalam berbicara, tapi Autis. bukan, jadi cuma kayak gagap aja gitu. Oh, gagap aja. Tapi sebenarnya dia normal. Normal. Cuman hanya gagap kekurangannya. Oke. Nah, dia itu kebetulan tinggal di pesisir, daerah pesisir. Itu nyata atau ini aja fiksi? Imajinasi. Oh, imajinasi. Oke, siap. Dia itu tinggal di pesisir dan bisa dibilang di situ tuh teknologinya masih kurang, pendidikannya juga belum ada. Ya. Jadi tapi dia itu punya tekad yang besar untuk memajukan daerahnya untuk dari segi pendidikan, dari segi teknologi, dari Ekonomi. segi pembangunan, ekonomi juga mau dinaikin. Oke, baik. Nah, tapi karena dia punya kekurangan itu, makanya dia tuh berusaha buat memperbaiki kekurangan dia dan dia juga hobi baca buku. Jadi, Kutu buku ya. Iya. Suka literasi. Iya gitu. Jadi dia tuh punya tekad yang kuat Oke. untuk meraih cita-cita dia. Baik. Cita-citanya itu mau buat sekolah di daerahnya. Wah, subhanallah. Iya. Berarti saya dengan buku saya dong. Kalau saya dulu saya ada buku juga, nulis juga. Ini antara fiksi sama nyata juga ya, real juga. Jadi dulu saya punya murid, dia punya keterbatasan membaca, tapi dia berusaha keras, akhirnya dia bisa ya melewati itu. Itu buku saya itu judulnya Sarga Anak yang Sukses. Mungkin bisa dilihat di Perpus, kayaknya dulu ada ya, nanti insya Allah. Kamu juga ini bisa dapatkan buku ini di mana nih? Ini kan awalnya kita mau lomba dalam bentuk soft file, PDF. Terus sebenarnya nggak wajib dicetak sih data lombanya, tapi karena kita mau jadiin kenang-kenangan. Oke. makanya kita cetak. Baik, sebagai hasil karya ya. Di Perpus bisa nggak nanti kalau teman-teman mau baca gitu? Bisa. Bisa ya.
Oke, kalau diperbanyak juga nggak boleh diperbanyak atau dijual nggak ya, nggak dikomersilkan nggak ya. Kemarin juara berapa kemarin lomba nulis? Kemarin Juara 3. Berapa hadiahnya dapat? Kurang lebih berapa? 8 juta, alhamdulillah ya. Bagi 2. Oke. Oh ya, dengar-dengar Ali juga pernah dulu ikut lomba juga ya sama si Sayid ya, kalau nggak salah. Siapa namanya tuh? Yang udah lulus kemarin tuh kelas 9. Imran, pernah? Iya pernah. Itu lomba apa itu? Sama lomba kayak gini. Nulis buku juga? Iya. Tapi, Itu juara waktu itu? waktu itu tahun kemarin. Ah, Itu saya sama Mika juga Pak. juara juga? Iya juara. Juara berapa? Juara 3 juga. Berapa hadiahnya waktu itu? Sama. 8 juta juga? Mana buku yang kemarin tuh? Kayaknya Belum dibawa? Ada? ada sih dicetak tapi Apa judulnya? judulnya itu Penghujung Semu. Baik ya, teman-teman nih. Alia ya kolaborasi sama Mika. Mika ini ilustrator yang mendesain gambarnya ya. Kalau Alia ini yang menulisnya. Jadi sebelum karangan yang kedua nih ya, Tatkala Bumi Pustaka Bersorak-sorai, mereka juga sudah juara ketiga dari Sudin juga ya. Iya. Itu judulnya apa? Penghujung Semu. Penghujung Semu. Nah itu juga juara juga ya teman-teman ya, juara 3. Tapi bukunya nanti di ini aja ya, dikirim ya, maksudnya di foto bisa ya, biar nanti teman-teman lihat buku yang pertamanya. Itu juga juara. Itu kalau buku yang pertamanya yang juara juga itu apa? Berisi tentang kisah apa itu? Kalau yang Pertama ya. pertama itu secara garis besarnya itu tentang seorang gadis Mm-mm. yang dia memiliki penyakit mental gitu. Mm-mm. Suatu hari Disebut dia, inklusi atau anak berkebutuhan khusus gak? bukan sebenarnya. Lebih ke karena depresi aja sih, karena kan dia tuh punya kekurangan dalam ekonomi, hubungan sama keluarganya juga kurang Oh, harmonis. ya. Ini fiksi juga atau nyata? Ini fiksi juga, oke. Setelah itu dia tertidur, kemudian bangun, dia bukan berada di badannya dia sendiri, melainkan jadi orang lain gitu. Dan di kehidupan sehari-harinya dia menjalani sebagai orang lain yang bukan dirinya sendiri. Oke. Yang mana kehidupannya itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan di Keluarganya yang di kehidupan sebelumnya. nyata. Jadi di kehidupan selanjutnya ini sesuai dengan apa yang dia mau, dia tidak memiliki kekurangan, Oh. dia Istilahnya reborn ya. Iya benar. reborn. Seperti metamorfosis tapi normal. Iya, Jadi seperti dia lahirkan kembali di posisi yang lain ya, benar. di kehidupan yang normal yang dia tidak punya kekurangan. Jadi dia punya Punya apa yang dia mau apa istilahnya tuh, punya kepercayaan diri ya. Terus juga punya kemampuan, punya kapasitas ibaratnya. Oh, jadi itu buku pertama. Judul apa tadi? penghujung semu. Penghujung Semu ya. Nanti bisa diperlihatkan ya. Kirimin aja foto bukunya ya biar nanti bisa ditampilin. Ini yang kedua. Baik, ya ini bisa kita tiru ya, teman-teman. Ya. Ini merupakan salah satu karya ya yang baik, yang bagus, yang harus kita hargai. Ini salah satu bacaan buat kita literasi juga, di mana kita bisa memiliki inspirasi ya. Disebut juga kata-kata yang menginspirasi. Jadi ada semacam pengalaman juga dulu ya. Ketika saya pernah punya pengalaman itu, kalau nggak kita tulis ya kan di buku catatan kecil, buku saku tuh, nanti lama-lama bisa jadi tulisan tuh dari hasil kegiatan kita sehari-hari ya, di rumah, di perjalanan, ketika kita traveling, ketika kita dalam perjalanan hidup, perjalanan sekolah, itu juga bisa jadi buku ya, bisa jadi sebuah hal yang menginspirasi buat teman-teman yang lain ya. Artinya kan ini kan memotivasi ya. Saya juga punya buku, yaitu judulnya tadi ya, Sarga Anak yang Sukses itu. Jadi anak yang tadinya dia nggak bisa baca jadi bisa baca karena didorong oleh motivasi oleh yang memberikan dorongan, mungkin ya bisa seperti guru atau orang tua atau teman atau bestinya atau siapapun. Kalau kita memberikan motivasi kepada seseorang ya, ketika orang itu mungkin dia terjatuh atau mungkin dia tidak pede, tapi kita berikan motivasi, kita berikan dorongan moral ya kan, spiritual ataupun material, mungkin dia juga akan bangun kan ya kan, dia akan bisa maju gitu kan. Nah tapi ketika dia sudah drop, sudah down, terus kita malah ini lagi ya kan, kita tekan lagi, malah kita bully, malah kita
tidak pedulikan, maka dia akan semakin drop ya, semakin down gitu kan. Nah, makanya alhamdulillah nih. Jadi apa hikmah yang kita ambil di sini? Sesungguhnya manusia itu punya, Allah berikan falhamaha fujur hawa taqwa. Jadi Allah berikan potensi ya, potensi kebaikan dan juga potensi keburukan. Di mana potensi kebaikan ini kita gali ya, kita kembangkan, kita salurkan. Kalau kita punya hobi, punya kemampuan yang baik, kita salurkan dengan yang baik, dia akan jadi prestasi. Dia akan jadi suatu karya yang sangat bermanfaat buat orang lain. Oke, mungkin itu aja ya podcast kali ini dengan siswi berprestasi kita, peserta berprestasi kita dari SMP 40, kelas 93 Alia, kelas 97 Mika Aulia. Oke, terima kasih ya atas karyanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan nggak buat teman-teman? Kira-kira quotes hari ini ya apa? Silakan. Apa ya, teman-teman kalau berkesempatan untuk datang ke perpus jangan lupa baca buku kita ya. Alia? Sama sih Pak, kurang lebih. Oke, itu aja. Ada lagi? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.